Pernah gak sih kalian jadi YouTuber pemula itu udah tahu tujuannya kalian jadi YouTuber itu mau jadi kerjaan atau karir ya? Nah, kerjaan sama karir itu berbeda guys ya. Kalau kerjaan itu kan itu untuk fokus jangka pendek, dan untuk kalau karir itu fokus jangka panjang. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri YouTuber pemula itu harus fokus kerja atau fokus karir buat kedepannya guys ya? Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya kira-kira tuh kalian jadi YouTuber itu mau jadi kerjaan atau jadi karir. Karir itu buat jangka panjang kalian 5 tahun atau enggak 10 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya kerjaan ya udah setahun 2 tahun fokus live streaming, Saweria dan lain-lain. Makanya itu kenapa banyak orang yang bilang kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber, sebisa mungkin finansial kalian itu udah oke, udah ada safety atau tabungan ketika kalian itu mau fokus ke YouTube. Karena apa? Karena ketika kalian udah fokus ke YouTube, ya bisa dibilang pendapatan kalian yang sebelumnya kalian kerjaan di kantoran atau nggak mungkin kerjaan sebagai apapun itu udah ada kepastian per bulannya. Nah, kalau misalnya kalian dari YouTube belum ada kepastian kan, bahkan monetisasi aja bisa dibilang lama. Nah, tergantung dengan ya gimana cara kalian konsistennya, grow up-nya, scale up-nya. Nah, semuanya itu tergantung sama diri kalian sendiri ya. Jadi buat teman-teman, sebisa mungkin kalau teman-teman mau jadi YouTuber itu sebisa mungkin dijadiin untuk karir ya guys ya. Ya karirnya itu 5 tahun atau enggak 10 tahun ke depan. Banyak kok orang-orang yang baru besar sekarang itu ketika dia udah 4 tahun 5 tahun di dunia YouTube dengan konsisten ya. Ingat, dengan konsisten. Setiap harinya dia upload, setiap harinya dia ngakuin evaluasi, grow up, scale up, dari segi komunikasi, dari segi pembawaan, dari segi ide, konten, kira-kira bakal bahas apa lagi. Nah, tapi kebanyakan orang dia itu mau fokus untuk nyari duitnya pure dari awal. Dan di situ ketika dia itu nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya udah mereka bakal mundur dan mereka malah nyari ke ya yang pasti-pasti aja. Makanya itu sebisa mungkin ketika teman-teman mau fokus ke YouTube, inget ya, fokus ke YouTube, sebisa mungkin teman-teman udah ada pegangan atau kerjaan yang sekiranya ini YouTube itu buat sampingan. Kecuali kalau misalnya teman-teman sembari teman-teman berjalan YouTube dan udah gede, nah baru pekerjaan utama kalian sebagai kantoran udah bisa ditinggalkan dan teman-teman bisa fokus untuk karir kalian untuk kedepannya di YouTube guys ya. Nah, kalau misalnya kalian bandingin dengan tahun 2019, 2020, ya jangan dibandingin guys, karena sekarang itu udah 2025, YouTuber itu udah banyak banget sekarang cuy. Bener-bener udah banyak banget, dan pastinya teman-teman ya mau persaingan dimanapun juga bakal kalah sama orang-orang yang udah gede gitu channelnya. Tapi nah, orang yang channelnya udah gede itu punya umurnya, punya batasnya. Nggak mungkin selamanya dia bakal ya di YouTube. Pastinya ada momen-momen dia bakal pensiun, bakal menghilang. Nah, tugas kalian sebagai masih muda dan sebagai YouTuber pemula itu sebisa mungkin kalian harus siapin mental kalian buat ngegantiin kira-kira kalian pantas atau enggak untuk ngegantiin beliau-beliau ya. Nah, yang udah jadi senior kalian dalam bidangnya masing-masing. Makanya itu kenapa untuk kalian menjadi YouTuber sebisa mungkin dijadiin karir, karena biar kalian itu nggak terlalu terpatok banget sama duit dari ya walaupun nggak banyak sih. Kalau misalnya kalian fokus di YouTube ya, kadang ada yang nanya juga, bang, lu kalau misalnya mau fokus ke YouTube itu harus fokus berapa lama bang, dan gue bisa dapat duitnya itu dari mana bang, dan berapa lama bang? Nah, sebenarnya simpel sih, tergantung. Kalau kalian mau fokus ke YouTube Shorts, kalian bisa cepet aja sih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung sama konsisten kalian, dikembangin lagi setiap harinya. Nah, kalau misalnya long video itu lumayan cuy, tapi tergantung sama isi kontennya, dan tergantung sama kehokiannya, lucknya itu tergantung. Nah, jadi ketika kalian udah konsisten, ya udah keberuntungan yang akan menunggu kalian di video mana kira-kira itu bakal FYP guys ya. Sebisa mungkin 3 bulan itu udah bakal kelihatan sih salah satu videonya bakal ada yang FYP. Kalau baru 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, nah jangan menyerah dulu guys. Kecuali kalau misalnya udah 3 bulan teman-teman masih nge-stuck di situ aja, nah tandanya harus ada yang dievaluasi dan harus ada yang dikembangin ya. Mau itu dari segi editing, dari segi video, dari segi algoritma, itu harus ada kebiasaan. Makanya itu kalau misalnya teman-teman ngebangun channel, apalagi channel kalian baru, ya langkah pertama yaitu ngebangun algoritma. Dan ngebangun algoritma atau ngebangun adaptasi ya itu nggak instan cuy, butuh waktu pastinya. Nah, sebisa mungkin teman-teman ya harus bisa banget sih buat konsisten, dan juga setidaknya
ya bisa grow up, bisa scale up, bisa inovasi segala macam ya, biar penonton kalian itu nggak bosen ya guys ya. Oke, itu buat teman-teman, sebisa mungkin semangat terus mau jadi YouTuber, jangan pantang menyerah, jangan kendor. Kalau misalnya kita mau sharing-sharing nggak apa-apa, ditulis aja di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang bingung, langsung aja chat Instagram aku, pastinya itu free dan kita sama-sama sharing aja. Gua Bang Jaming, sorry, di channel kedua ini ya. Gua Baris Jenong, see you next time, bye.